Jumpa lagi bersama Cocok Bidal ya Mo. Kita akan menceritakan alur cerita baru yang menceritakan sosok zombie lucu tapi tak terkalahkan, hampir seperti Saitama dan mungkin tak pernah terkalahkan ya Mo. Tapi zombie ini malah suka menolong manusia di bumi dan menjadi pahlawan di antara umat manusia. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja. Burung pipit bersangkar di kancut dan cerat-cerit. Pada part kali ini kita diperlihatkan banyak zombie di sana dan seseorang pun bercerita, aku menjadi seorang zombie di akhir zaman. Seorang zombie yang biasa-biasa saja. Demi bertahan hidup, aku menjadi yang terkuat. Sambil kita diperlihatkan zombie di sana yang kerempeng dan berubah menjadi zombie yang berotot kekar ya Mo. Lalu ia pun bercerita lagi, satu-satunya raja dari undead adalah aku. Selanjutnya adalah raja dari manusia. Sambil kita diperlihatkan sosoknya yang gundul dengan memakai jaket hitam berdalaman hijau. Dan cerita kali ini diawali dengan kereta hijau yang bergerak dengan sangat cepat, dan kita diperlihatkan roda dari kereta itu yang berputar dengan sangat cepat, dan kita diperlihatkan penyeberangan kereta di sana. Banyak orang yang berlalu lalang untuk menyeberang ke kereta. Tapi tiba-tiba masinis di sana pun langsung nongol berteriak sambil berkata, minggir dari jalurnya, kendali keretanya telah mati. Sambil terlihat kru lainnya yang melompat dari kereta itu dengan sangat cepat, dan mereka pun ketakutan berkata, tolong, keretanya tidak mau berhenti. Dan kita diperlihatkan banyak orang yang ketakutan menatap ke arah kereta itu yang melaju dengan cepat, dan mereka pun langsung berlarian untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Dan kita diperlihatkan sebuah kereta di sana yang macet tidak bisa bergerak di antara rel kereta. Ternyata itu adalah kereta dorong bayi yang tersangkut di antara rel kereta itu. Di sana orang itu pun berkata, tolong, bayiku terjebak. Sambil kita diperlihatkan orang-orang di sana panik, dan ia pun berkata, minggirlah, itu berbahaya, ini sudah terlambat. Sambil dengan cepat kereta itu pun makin melaju ke arah wanita dengan bayi yang terjebak itu. Tapi tiba-tiba di antara beberapa orang yang panik itu terdapat seseorang yang memakai jaket hitam, dan tiba-tiba orang itu pun langsung menghilang. Ternyata orang yang memakai jaket itu pun dengan cepat menghentikan laju kereta yang sangat cepat tadi, hingga kereta itu pun penyok dihantam satu tangan oleh orang itu. Dan kita diperlihatkan gerbong-gerbongnya di sana yang keluar jalur, dan bayi bersama ibunya itu pun selamat dari laju kereta yang akan menabraknya. Dan kita diperlihatkan ibunya itu yang melirik ke arah penolong tadi. Di sana ia pun masih terpungung menatap ke arah pria yang menolongnya itu. Lalu kita diperlihatkan sebuah kerikil di sana yang terpental. Lalu pria penolong itu pun mengulurkan tangannya kepada wanita itu sambil berkata, apa kau baik-baik saja? Dan wanita itu pun memegang tangan dari pria tadi sambil berkata, terima kasih karena telah... Sambil ia pun menatap ke arah pria tadi. Dan tiba-tiba mereka berdua pun terpengung menatap ke arah pria itu. Ternyata pria yang menolongnya tadi menyerupai zombie, dan orang itu pun teriak berkata, wah, tolong. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di siang hari terdapat pesawat yang terbang di atas kota, sambil kita diperlihatkan cangcut di sana dijemur, dan seseorang pun bercerita, namaku adalah zombie. Zom yang berarti zom dan bi yang berarti bi, yaitu zombie. Sambil kita diperlihatkan seseorang itu yang baru bangun tidur, dan kita diperlihatkan piyamanya di sana yang pink dengan corak hati berwarna pink juga. Lalu ia pun bercerita lagi, umur aku tidak tahu, kapan aku mati aku tidak yakin juga, aku tidak mengingatnya. Tapi aku punya sebuah mimpi untuk suatu hari nanti berteman dengan manusia. Aku memimpikan itu suatu hari nanti aku tidak akan didiskriminasi dan dikucilkan oleh mereka. Sambil ia pun berkaca dan akan menyikat giginya itu. Lalu ia pun bercerita lagi, dengan memikirkan mimpi itu aku terus meningkatkan diriku. Meskipun itu masih jauh untuk terjadi, aku percaya kalau selama aku bekerja keras, aku pasti sukses. Sambil kita diperlihatkan Mr. Zombie itu yang sedang bersikat gigi di sana. Dan saat ia berkumur, jatuhlah gigi satu di depannya itu. Lalu ia pun bercerita lagi, sebenarnya untuk mewujudkan mimpi ini, aku telah membantu banyak manusia. Sambil ia pun akan mengambil pakaian jemurannya itu, dan ia pun membayangkan saat akan menyelamatkan manusia, terdapat pesawat di sana terjatuh. Dan jatuhnya pesawat itu
akan menuju ke arah lapangan dan beberapa orang di sana pun panik sambil berkata, "Lari, astaga, apa itu?" Sambil kita diperlihatkan pesawat itu yang makin meluncur dan ternyata seketika pesawat itu pun berhenti dan terdapat Master Zombie yang menahan pesawat itu dari bawah hingga membuat semua orang di sana pun terbengong. Lalu ia pun membayangkan lagi saat gedung di sana terbakar dan semua orang pun panik sambil berkata, "Apa, bangunannya terbakar? Anakku masih di dalam." Sambil kita diperlihatkan Master Zombie di sana yang menyelamatkan banyak anak-anak yang digendongnya untuk keluar dari gedung yang terbakar itu, dan para ibu di sana pun terkejut berkata, "Wah, kenapa ada zombie yang menyelamatkan anak-anak?" Lalu kita diperlihatkan di saat sekarang Master Zombie yang sedang memeras bajunya, dan ia pun bercerita lagi, "Ya, aku sebenarnya tidak sekuat itu. Aku ingat pada suatu hari di musim panas, zombie outbreak menyebabkan kehancuran, dan aku sedang bersekolah waktu itu. Karena outbreaknya terjadi tiba-tiba, aku tidak bisa kabur dan terkena gigitan. Kemudian aku menjadi seorang zombie biasa." Iya, benar, seorang zombie yang biasa-biasa saja. Ngomong-ngomong, yang biasa kalian lihat di film selalu bergerombol kemanapun mereka pergi kan? Itulah para zombie yang sebenarnya. Hingga suatu hari manusia mulai muncul. Mereka tak bicara apapun dan menodongkan banyak senjata dan misil ke arah kami. Kami dihabisi secara massal. Tak hanya mereka membakar kami untuk bahan bakar, mereka juga menciptakan mesin tenaga abadi dengan mengeksploitasi kami. Sambil kita diperlihatkan para zombie itu yang disiksa untuk berlari menghidupkan listrik di sana, ya mau. Lalu Master Zombie pun bercerita lagi, "Kami menjadi sumber listrik mereka. Aku tidak tahu kenapa zombie ingin memakan manusia atau kenapa manusia ingin menghabisi zombie. Tapi demi bertahan hidup, aku memutuskan untuk mengubah diriku. Aku mulai latihan mulai hari itu." Sambil kita diperlihatkan Master Zombie yang berlatih lari di sana. Lalu ia pun bercerita lagi, "Aku angkat beban, berlari, berenang, dan melompat setiap hari. Sebuah kehidupan yang mandiri dimulai dengan usaha kita sendiri. Aku tidak makan daging dan hanya makan bubuk protein untuk 3 kali makan sehari. Meski aku lelah, aku tetap melanjutkan latihan bahkan saat malam. Hingga suatu hari, aku menjadi kuat." Sampai kita diperlihatkan otot dari Master Zombie itu yang merekah di sana. Dan seakan-akan ia adalah binaraga zombie di sana. Lalu ia pun bercerita lagi, "Aku hampir tak terkalahkan. Setelah mendapatkan kekuatan dan pengetahuan, aku memutuskan untuk hidup di tengah-tengah manusia. Aku terus-menerus membantu mereka untuk mengubah pandangan mereka terhadap zombie. Aku ingin untuk hidup sebagai zombie beradab yang taat hukum dan baik." Sambil kita diperlihatkan di saat sekarang Master Zombie itu yang menjemur pakaiannya. Lalu ia pun juga membuka kulkasnya, dan Master Zombie pun berkata, "Hah? Makanannya habis semua. Ayo pergi belanja." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan masih di siang hari itu, terdapat sebuah supermarket dan seseorang pun berkata, "Hei zombie kecil, jadi kamu kesini untuk membeli stok makanan?" Ternyata pelayan itu adalah seorang gadis yang berbicara dengan Master Zombie, dan ia pun berkata lagi, "Bukankah rasanya agak nyaman ya kalau pakai topeng seperti itu seharian?" Dan Master Zombie pun menjawab, "Gak juga, ini nyaman." Sambil ia pun membeli beberapa telur di sana. Sambil kita diperlihatkan di luar dari supermarket itu terdapat truk bongkar muat di sana, dan seseorang pun berkata, "Ayo bantu bos, angkatin kotakan-kotakan itu menuju ke dalam truk." Sambil Master Zombie itu pun bernyanyi-nyanyi keluar dari supermarket itu, dan ternyata ia dibuntuti 2 orang membawa kamera sedang merekamnya, dan orang di belakang pun berkata, Pak, itukah dia?" Dan temannya yang berkumis pun berkata, "Ya benar, suatu hari nanti aku pasti akan membuka topengnya dan melihat siapa orang di balik topeng itu." By the way, orang-orang menganggap bahwa si Master Zombie itu memakai topeng zombie, ya mau. Sambil kedua orang itu masih merekam ke arah Master Zombie yang mendekat ke arah truk itu, dan Master Zombie pun mengerutkan kening saat memegang sebuah kertas di sana, dan ia pun berkata, "Kau jadi buronan lagi rupanya." Dan ternyata secari kertas yang dipegangnya itu adalah temannya, yaitu Danger Level S, Boss Level Zombie, Bounty 999 yen. Sambil terlihat 2 orang yang mengawasinya itu, dan anak buahnya pun berkata, "Pak,
Apa Anda yakin kalau dia itu manusia super yang mampu mengangkat pesawat utuh sendirian? Mungkin saja itu cuma informasi palsu yang dibuat oleh media. Dan bosnya pun menjawab, ya, mungkin kau benar. Tidak, kau benar. Itu pasti cuma ulah dari para media. Makanya kita perlu untuk membuka topengnya untuk mengungkapkan identitas. Sambil ia pun langsung terdiam di sana, dan tiba-tiba mereka berdua pun terbengong melihat ke arah sesuatu sambil berkata, buset dah, apa itu? Ternyata Master Zombie di sana pun dengan gampang mengangkat truk di depannya tadi. Sambil terlihat juga Master Zombie yang menatap ke atas langit, dan tiba-tiba dari bawahnya terdapat retakan yang sangat dahsyat. Ternyata Master Zombie di sana pun melesat mengangkat truknya menuju ke atas langit. Dan mereka berdua pun terbengong menatap ke arah itu sambil berkata, yang barusan itu apa ya? Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan truk yang dibawa oleh Master Zombie itu yang melayang menuju ke luar angkasa. Dan beberapa saat kemudian juga kita diperlihatkan pagar yang bertuliskan papan peringatan. Ternyata terdapat para zombie yang sedang berjalan di sana. Lalu kita diperlihatkan zombie kecil bersama ibunya, dan zombie kecil itu pun berkata, "Ibu, aku lapar." Dan ibunya pun menjawab, "Tahanlah sebentar lagi, Nak." Sambil kita diperlihatkan di malam hari bulan bersinar terang di sana. Dan ternyata di antara bulan itu terdapat Master Zombie yang membawa truknya itu menuju ke arah sesuatu. Dan truk itu pun terjatuh di sana, dan kita diperlihatkan Master Zombie yang menahan truk itu yang terjatuh, dan ia pun meletakkan truk itu seakan-akan truk itu adalah kerubuk. Lalu para zombie di sana pun mengerubuninya sambil berkata, "Raja kita sudah kembali." Dan zombie kecil di sana pun berkata juga, "Yang mulia, kenapa Anda gak setir saja truknya ke sini kayak yang manusia lakuin itu?" Dan Master Zombie pun menoleh sambil menjawab, "Aku tidak punya SIM, Dek." Lalu Master Zombie pun bercerita, "Ini adalah kota yang sudah aku taklukkan. Tempat ini berada sangat jauh dari pandangan mata manusia, dan aku sudah memerintah mereka untuk memakan telur sebagai ganti protein yang didapat dari daging manusia." Lalu kita diperlihatkan Master Zombie yang mendekat ke arah bocil zombie, dan ia pun berkata, "Hei Nak, di mana kau dan yang lain?" Dan bocil itu pun menjawab, "Mereka ada di gedung utama hotel, Rajaku." Sambil mereka dengan lahap memakan telurnya itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Master Zombie di sana yang membuka pintu, dan dari dalamnya terdapat anak buahnya bernama Lang Bos level zombie bahaya SS, dan Fur Bos zombie level bahaya SS juga, Ahgan Bos level zombie level SS juga, dan Ahgo Bos level zombie SS juga ya mau. Ada juga Vermin Bos level zombie SS, dan juga Blacky Bos level zombie SS juga ya mau. By the way, para anak buah dari Master Zombie itu berlevel SS ya mau. Sambil kita diperlihatkan Master Zombie itu yang membuka pintu, dan para anak buahnya di sana memberi salam sambil berkata, "Salam yang mulia." Sambil kita diperlihatkan Master Zombie yang masih membawa kertas buronan yang diberikan kepada Gao itu. Di sana ia pun berkata, "Gao, kau dicari sama para manusia lah gitu." Lalu Gao pun menjawab, "Maaf Rajaku, kapanpun aku melihat manusia, tubuhku jadi tidak terkendali." Dan terlihat Master Zombie yang duduk di singgasananya. Lalu Blacky pun berkata, "Yang mulia, meski jumlah kita terus meningkat, kita masih saja bersembunyi dari mereka. Sudah saatnya kita memperluas markas kita." Sambil terlihat Vermin di sana dengan membawa geraji mesinnya. Lalu ia pun berkata, "Bos, biarkan kami keluar dan ikut berjuang bersama saudara kita di luar." Gergajiku sudah mulai berkarat karena lama tidak tersentuh darah segar. Lalu Master Zombie pun menjawab, "Kalian itu tahu apa? Manusia itu mengerikan tahu." Sambil terdengar suara dengungan keras di sana, dan Vermin pun berkata, "Apa? Suara apa itu?"